Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadil Fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarin azim. Wa bisrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Hadratul muhtaramin, segenap para alim ulama, para habaib, para tuan guru, para asatidz, serta segenap pengurus Masjid Istiqlal, juga seluruh para jamaah yang senantiasa istiqomah menjalankan ibadah di masjid kebanggaan kita semuanya ini. Semoga apa yang telah diniatkan mulai sejak bangun tidur, apa yang diniatkan sejak perjalanan ke masjid ini, apa yang diniatkan sejak memasuki masjid ini, serta apa yang diniatkan dalam kajian pagi hari ini, semoga senantiasa Allah ridho, Allah menjadikan kita sebagai hambanya yang muttaqin, yang senantiasa dengan terus thalabul ilmi, menuntut ilmu, senantiasa Allah kuatkan iman dan Islam kita. Dengan ta'lim ini menguatkan ukhuwah dan silaturrahim, serta dengan ta'lim ini senantiasa mewujudkan khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang senantiasa bermanfaat tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk lingkungan dan masyarakat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan, baik nikmat yang diminta oleh kita ataupun nikmat yang tidak diminta. Maka syukur tidak hanya diucapkan dengan lisan kita dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, juga syukur juga harus ditanamkan dalam hati kita, yakni yakin, ya seyakin-yakinnya bahwa apa yang akan kita hadapi, apa yang nantinya telah kita hadapi, apapun yang akan nantinya terjadi kepada kita, semuanya karena Allah yang punya takdir, Allah yang maha menentukan kehidupan kita, baik yang itu sifatnya baik ataupun buruk. Yakinlah bahwa Allah semuanya menentukan. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah, dalam rangka wujud syukur tersebut, mari senantiasa dalam diri kita untuk selalu ingat bahwa dalam diri kita ada Allah, dalam diri kita bahwasannya Rasulullah bersama kita. Maka untuk itu sama-sama mengingatkan diri pribadi ini, para jamaah, bahwa apa yang kita lakukan ini senantiasa niatkan ibadah karena Allah, niat menuntut ilmu karena Allah, niat belajar kepada Allah, niat belajar untuk mensyiarkan agamanya Allah, dan diniatkan untuk menjalani sunnah-sunnahnya Rasulullah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidak sampai 1 bulan, kalau dihitung-hitung 29 hari lagi insyaallah. Sekarang tanggal 19, kalau tidak ada halangan ibadah kurban
insya Allah di tanggal 17 Juni. Berarti insya Allah ini kurang 29 hari. Berbagai kegiatan di berbagai masjid-masjid ataupun di musola-musola, di langgar-langgar, bahkan di pendidikan, di sekolah ataupun instansi pemerintah sudah mulai mempersiapkan, sama menggembirakan Rasulullah, menggembirakan umatnya Rasulullah. Maka pada pagi hari ini mari kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengulang kajian fikih kurban yang hampir setiap tahun baru dibahas. Namanya ibadah tahunan, memang setidaknya ya diingat-ingat kembali, baik ilmu yang telah didapatkan pada masa yang lalu, tahun lalu, atau ilmu yang didapatkan sebelum-sebelumnya, baik oleh para alim ulama ataupun para kiai, para asatidz, para tuan guru yang telah diberikan, ataupun ilmu-ilmu yang sifatnya temuan langsung. Kan ada ilmu yang sifatnya melalui kitab kita dapatkan, ada ilmu yang didapatkan melalui lingkungan kita, praktek di lapangan. Nah, kenyataannya terjadi seperti itu, bahkan terjadi khilafiyah. Namun dalam hal ini mari sama-sama saya merangkum dari berbagai kitab. Tidak saya hanya merujuk dalam satu kitab, tapi kami merangkum, tidak saya tapi tim kami merangkum dari berbagai kitab untuk menjadikan satu panduan dalam fikih kurban. Serta dalam kajian fikih kurban ini, khususnya layanan kurban, nantinya ada kajian berikutnya yang namanya manajemen kurban. Kalau fikih kurban kepada kajian kitab hukum-hukumnya, sedangkan manajemen kurban lebih kepada praktiknya, teorinya, praktek dan pengamalan dalam hari-hari kita, khususnya di pelaksanaan ibadah kurban. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi menyebutkan bahwa ibadah kurban dijelaskan juga disyariatkan pertama kali ibadah kurban itu pada tahun kedua Hijriah. Dalam sejarah pun ini sudah kita simak bersama, kita kaji bersama, bahwa kurban ini yang masyhur adalah sejak zamannya Nabi Ibrahim. Namun sebelumnya, sejak Nabi Adam pun sudah pernah terjadi bagaimana kurbannya Habil dan Qabil. Dan ini sudah masyhur diceritakan bagaimana siapa yang berkurban dengan yang baik dan siapa yang berkurban dengan buruk. Dan Allah Maha tahu atas semua yang diniatkan oleh hambanya. Pada tahun kedua Hijriah ini, pada dasarnya bahwasannya dalil utama kurban, dan ini jadi masyhur bagi kita, terdapat dalam Quran surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Ini mengisyaratkan bahwasanya Allah telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semuanya untuk disyukuri. Baik, khususnya karena ini ibadah yang sifatnya sosial, pasti kurban itu memerlukan biaya. Kalaupun tidak berbiaya, pasti ada bentuk fisik yang dikeluarkan, yakni adanya binatang yang harus dikurbankan. Fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dalam artian berkurban di sini berarti kita mendekatkan diri kepada Allah. Kurban berarti berasal dari kalimat qarabah yaqrubu, artinya dekat.
Kurbanun berarti mendekatkan diri. Maka yang harus kita lakukan pertama kali ketika kita niat berkurban ataupun sebagai panitia kurban, baik sahibul kurban ataupun panitia kurban, maka yang harus dikuatkan pertama kali adalah makna qorobah, dekat. Ingin dekat dengan Allah, ingin dekat dengan Rasulullah. Ini yang harus sama-sama kita luruskan. Jadi dalam artian di sini selaku panitia kurban ataupun sahibul kurban, mari sama-sama. Sejak kapan berniatnya? Maka nanti kita akan bahas di sini. Tidaknya mulai sejak kita punya kemampuan, diniatkan dulu mulai hari ini. Bagi yang punya kemampuan boleh bisa langsung tunai. Tapi yang tidak seperti apa, maka boleh yang namanya ada istilahnya patungan. Dari mana patungannya? Nyicil. Kan begitu. Insya Allah sesuai kesepakatan nilainya berapa, itu tergantung panitia yang menentukan. Apakah orang yang berkurban itu harus mengikuti kriteria yang ditentukan oleh panitia kurban? Tidak. Misalkan ada satu keluarga ingin berkurban 1 ekor sapi, tapi dia yang menentukan sendiri karena dia punya uang yang di bawah kemampuan yang ditentukan oleh panitia, boleh nggak? Sangat boleh. Panitia kurban harus nerima. Nggak boleh, kami patungan kami 3 juta, berarti harga sapinya 21 juta, dipotong biaya operasional, berarti kurang lebih akan membeli sapi 20 juta. Sedangkan ada jamaah yang mau berkurban 1 ekor sapi, ternyata sapinya dibawa kecil. Boleh nggak? Selama memenuhi standarnya kategori dari sapi kurban tersebut ataupun hewan kurban tersebut, maka boleh diterima. Apalagi kurbannya sampai limusin. Wah, senang sekali panitia kurban. Kan begitu. Kalau limusin. Ya. Bagaimana kalau yang mau berkurban kambing? Diterima. Ya, pastinya sehat. Kondisinya ada kriteria hewan-hewan. Syarat menerima hewan kurban ataupun syarat membeli hewan kurban. Maka yang menjadi dasar kita adalah niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, ibadah karena ingin menjalankan sunnah Rasulullah. Lantas bagaimana bagi mereka siapa saja yang diperbolehkan untuk berkurban? Annan Nabi man kana lahu sa'atan, man kana lahu sa'atan, barang siapa yang diberi kemampuan. Nah, ini dalam artian kemampuan apa? Secara finansialnya. Walam yudhhi, tapi dia tidak berkurban. Fala yuqarrabanna musallana, maka jangan mendekati rumahku, jangan mendekati tempat ibadahku. Ini ancaman, Pak. Ini dalam artian ini pengingat, reminder. Mampu ini seperti apa kategorinya? Saya yakin jika sudah faida azanta, kalau sudah namanya tekad bulat untuk berkurban, maka dia akan mengupayakan untuk senantiasa dia berkurban dengan cara apapun. Kisahnya sudah banyak kita dengar. Berapa tahun yang lalu, rasanya tahun 2000-an, ada warga kita, tetangga kita yang di Tenggarong sangat viral. Seorang pengemis, dia bisa berkurban dengan kurban terbaik. Dengan cara apa? Menyisihkan uangnya dari jualan rongsokan. Betapa terpukulnya saya waktu itu. Insya Allah hampir semuanya mendengar cerita ini. Tidak hanya di Tenggarong, tapi di kota yang lain juga ada yang perjuangkan. Seorang fakir, dia mengupayakan untuk mendapatkan kebahagiaan, meraih cintanya Rasulullah, mengharap ridhonya Allah. Contoh ringan. Bagaimana dengan kita yang sehat ini? Bisakah kita mengamalkan
walam yudhhi, dia tapi tidak berkurban, fala yuqarribanna musallana. Seorang fakir dia menjalankan fala yuqar, ingin mendapatkan cinta dari Rasulullah, sangat bisa, ringan. Namun kembali niat hati kita, seberapa kuat kita ini untuk menjalankan ibadah kurban ini. Bahkan ada anekdot bahasanya itu, jadi di antara lingkungan kita, kalau mampu, mohon maaf ini, ampun maaf, khususnya para ahli hisab ini, kalau dia mampu rokokan, kan ada perokok berat itu sehari sampai 5 apa istilahnya, 5 bungkus, kurangilah 1. Masa untuk beli rokoknya saja bisa, untuk berkurban tidak? Atau istilahnya ada anak kecil juga paket data itu berapa nih? Dikira-kira paket data sekali ngisi paling murah 20.000. Sebulan anak-anak kita berapa dia beli paket data? Kalau memang diniatkan, murni diniatkan, pasti bisa. Ya tinggal kita mau mengamalkan enggak? Itu yang menjadi catatan. Kemampuan dan tidaknya, kategorinya mampu dan tidak adalah kembali kepada diri kita. Ya. Yang berkurban ini adalah kembali kepada kitanya sendiri. Ingin menjalankan sunnah Rasulullah atau tidak? Ingin mendapatkan cintanya Rasulullah melalui kurban atau tidak? Kembali kepada kita. Boleh nggak kurban tiap tahun? Sangat boleh sekali. Sekali seumur hidup boleh nggak? Boleh. Nggak berkurban sama sekali boleh nggak? Iya nggak, namanya sunnah. Namanya sunnah, maka boleh dikerjakan, boleh tidak. Ini yang menjadi catatan kita. Namun ketika sudah kita melaksanakan ibadah kurban di sini, beda rasa. Karena ini akan menjadi tunggangan kita kelak di akhirat. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bikabsyataini amlahaini aqdaini wa da'rijala wa ala saybatihima wa yadahuma biyadihima. Ini contoh, Rasulullah memberikan contoh kepada kita semuanya bahwa cara menyembelih hewan kurban, Rasulullah dahulu berkurban. Awalnya Rasulullah berkurban dengan 2 kambing domba yang gemuk dan bertanduk. Nah ini salah satunya, disebutkan gemuk dan bertanduk, berarti ciri-cirinya jelas. Harus gemuk dan bertanduk. Bagaimana kalau patah? Ini kan kalau patah, ini kan termasuk ini ciri-ciri yang hewan berkurbannya. Bagaimana kalau tanduknya patah? Dalam kajian kami diambil dari semua berbagai kitab ataupun dari pandangan-pandangan bahwa ketika hewan itu cacat, yang menjadi nilai utama adalah apakah hewan ini akan mengurangi kuantitasnya. Kan ada kualitas, ada kuantitas. Ini menjadi catatan kita. Jika hewan itu cacat dan mengurangi kandungan dari fisiknya, maka tidak sah untuk digunakan. Lantas bagaimana? Nih kembali berhati-hati kepada panitia kurban. Kaitan dengan ini yang menjadi catatan kita adalah ketika kita menjadi panitia kurban, jangan sampai itu mengklaim itu adalah miliknya. Karena panitia kurban itu mendapat amanah. Karena amanah dijalankan, maka di kami menyepakati bahwa, dan ini saran kami, supaya tidak terjadi sesuatu yang kedepannya akan merugikan berbagai pihak, di kami menganjurkan yang namanya akad muwakalah, perwakilan, bahwa, dan ini harus dijelaskan
siapa ketentuannya ini yang akan membeli sapi, siapa yang merawat hewan kurban, siapa yang akan menjaga, siapa yang akan distribusi. Ketika sahibul kurban menyerahkan kepada panitia kurban, maka panitia kurban harus mampu menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Harus jelas akadnya, jangan sampai sekali lagi sahibul kurban kecewa dengan apa yang dilakukan oleh panitia kurban. Di kami, Pak, di masjid kami, di sekolah kami sudah melakukan yang namanya akad muwakalah. Di sana dijelaskan bahwa kewajiban panitia kurban adalah ada lembarnya, Pak, ada lembar surat pernyataan. Haknya sahibul kurban apa saja itu dijelaskan juga. Tanggung jawabnya itu dijelaskan, haknya dijelaskan. Jadi orang yang berkurban tahu, oh ini ketentuannya seperti ini. Bukan akad secara lisan yang itu bisa jadi merugikan sahibul kurban atau malah merugikan panitia kurban. Harus jelas. Pembeliannya sudah memenuhi kriteria ketentuan dari syarat sah hewan kurban. Nih. Tentu dah dari sini mari kita sama-sama pahami. Namun ini hanya sifatnya usulan. Insya Allah jika berkenan mau melihat contoh akad muwakalah, insya Allah nanti kami berikan. Dipelajari cocok enggak dengan masjid ini ketika ada akad muwakalah. Jika cocok silakan dijalani, jika tidak boleh direvisi, ataupun tidak ya tidak masalah, jalan aja sudah. Kok pakai akad-akad sih? Harus jelas seperti apa pendistribusiannya nanti. Itu masuk lagi kepada ranah manajemen kurban. Hanya di sini yang menjadi catatan oleh kita adalah mari sama-sama kita jaga bahwa ini menjadi bagian ibadah yang senantiasa kita jalani untuk tidak hanya kebaikan kepada panitia kurban, tapi juga kepada sahibul kurban, juga termasuk kepada masyarakat yang akan menerima. Nah, kita kembali ini sudah mulai bercampur antara fikih kurbannya dengan manajemen kurban, tapi ini bagian dari nyata yang harus kita lakukan. Oke, baik. Selanjutnya, karena ini kaitan dengan kurban, pasti nantinya hewan kurban itu akan disembelih. Maka dari sini, karena ini penyembelihan, maka harus dilakukan dengan teknik, dengan cara yang sangat baik, bahkan disebutkan secara ihsan. Ihsan itu seperti apa? Ihsan itu dilakukan mulai sejak sapi itu ada di lingkungan kita, karena ini masjid, di lingkungan masjid ini mulai sejak datang di sini sudah mulai diberlakukan yang namanya ihsan. Ihsan dalam artian di sini adalah memperlakukan hewan kurban dengan cara pri kehewanan. Kalau ada pri kemanusiaan, ini ada pri kehewanannya. Harus. Kenapa? Ini persembahan kepada Allah, maka harus diperlakukan dengan cara yang baik. Ini yang ihsan. Mulai dari sejak datang diperlakukan dengan baik, saat disembelihnya pun juga dilakukan dengan cara yang baik, saat penyembelihannya juga baik, sampai nanti pendistribusiannya dengan yang baik. Kapan ini? Ini nanti kajian berikutnya yang akan kita bahas di saat manajemen kurbannya. Tapi sini kembali kepada fikih kurbannya. Jadi karena itu kaitan dengan yang namanya kehalalan, halal tidak hewan kurban tersebut, berarti diawali dengan sejak adanya akad. Ingat, kehalalan itu tidak hanya mulai dari saat penyembelihan, tapi di saat akad jual belinya sudah baik atau tidak. Yang kedua baru saat penyembelihannya baik dan tidak.
Maka di sini yang harus perhatikan adalah sama-sama kembali ke akad tadi. Akadnya. Termasuk di kami saking berhati-hatiannya adalah akad dengan tukang jagalnya pun juga harus jelas. Dengan tukang jagal pun harus jelas. Bahkan panitia harus seleksi, harus benar-benar memperhatikan perilaku tukang jagalnya. Dalam artian apa? Siapa jagalnya? Karena secara syarat juru sembelih itu adalah yang pastinya Islam, laki-laki. Perempuan boleh nggak? Boleh perempuan itu kalau nggak ada lagi. Ya boleh kalau nggak ada lagi yang laki-laki. Ya ini yang harus diluruskan. Nah boleh nggak? Mohon maaf. Mohon maaf jika janda misalkan dia pengen berkurban. Kalau memang dia mampu mau merebahkan sendiri, ya silahkan, boleh. Tapi jika itu resikonya besar, maka lebih baik diwakilkan. Dan diwakilkan ini hanya sembelihkan ya. Itu harus jelas akadnya nanti. Itu ada di kami. Akadnya seperti apa? Apa haknya sahib? Apa akadnya juru sembelih dan apa akadnya dengan sahibul kurban ataupun panitia kurban? Ini harus sama-sama dijelaskan. Islam boleh juga. Kalau anak-anak boleh nggak? Kategorinya lebih dikategorikan kepada mumayyiz ya. Orang balik dan mumayyiz serta catatannya adalah tidak meninggalkan sholat. Nah, ini kaitan dengan hukum para penyembelih tidak meninggalkan sholat. Kenapa? Karena ini bagian dari amaliyah yang akan mendekatkan diri seorang hamba juru sembelihnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan di berbagai kitab. Referensinya juga jelas kenapa harus melakukan. Bahkan dalam kompetensi juru sembelih itu harus yang namanya melakukan syariat Islam. Kami juru sembelih itu Pak ketika ikuti pelaksanaan ikut sertifikasi juru sembelih itu salah satu poinnya ada 2 poin. Tidak hanya dia menjalankan ketaatan menjalankan syariat Islam, tapi juga dilihat Pak, betul nggak sholatnya, betul nggak bacaannya. Saking kehati-hatiannya dalam kajian hukum fikih kurban itu untuk senantiasa dijaga. Tidak asal menunjuk orang untuk menyembelih hewan kurban. Bahkan di kami, kalau kami di komunitas kami itu dilarang. Bagi yang jarang-jarang sholat dilarang, Mbak. Dari mana taunya bahwa dia jarang sholat? Melihat perilakunya. Kan seperti itu. Ciri-ciri orang jarang sholat melihat dari perilakunya dan lingkungan sekitarnya. Ini yang berhal sama-sama menjaga. Jadi ini kaitannya mendekatkan diri kepada Allah untuk senantiasa dekat dengan Allah. Inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya batas seorang dengan syirik dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Jadi juru sembelih itu memang di kami menganjurkan adalah orang yang taat beribadah. Gak ada lagi Pak Ustadz yang mau disembelih hanya dia saja. Jika tidak ada lagi, datangkan orang yang lebih ahli. Sambil lalu regenerasi membentuk, menunjuk salah satu jamaah aktif atau menunjuk pengurus di lingkungan ini untuk bisa mandiri, untuk dilatih. Apalagi dekat-dekat pelaksanaan kurban itu Pak, ada komunitas yang mana komunitas tersebut memberikan bimbingan-bimbingan, baik itu kajian fikih kurban ataupun manajemen kurban. Dan kami sebagian dari pengurus tersebut, yaitu namanya dakwah sembelih halal. Alhamdulillah di masjid ini
ada yang sudah handal. Nah, Al-Mukarram, insyaallah beliau sudah kami rekomendasikan untuk menjadi juru sembelih di masjid ini. Nanti beliau juga akan mengkader yang lain. Baik, selanjutnya kaitan dengan ini, rukun menyembelihnya. Penyembelihannya adalah seorang Islam beragama Islam. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, maka diharamkan bagimu dari kurban yang disembelih bukan karena atas nama Allah. Hati-hati, diingatkan panitia kurban, tolong diingatkan nantinya ketika saat proses penyembelihan, diingatkan. Tidak ada salahnya mengingatkan juru sembelih, Ustaz jangan lupa doa, jangan lupa niat. Dan niatnya menyembelih kurban, baik sembelih kurban ataupun panitia kurban ataupun juru sembelihnya, diingatkan. Khawatir kalau sudah melihat sapi, memegang pisau, lupa dengan niatnya. Niatnya singkat, Bismillah, Allahu Akbar, cukup Bismillah, Allahu Akbar. Jangan sampai lupa. Kalau memang sapi di Masjid Istiqlal ini banyak, boleh nggak niatnya satu kali tapi untuk beberapa sapi? Kira-kira boleh nggak? Dibolehkan. Sama halnya dengan ketika puasa kan, kita niat satu kali untuk 1 bulan, kan begitu, dibolehkan. Satu sapi untuk beberapa hewan kurban, boleh. Hanya afdoliyahnya setiap 1 ekor hewan kurban setidaknya diucapkan kembali niat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim, ringan insyaallah. Cuma kadang dalam diri manusia ada yang namanya nisyan, lupa. Ini masih baik kalau nisyan. Tapi yang repot adalah al-kibr. Apa? Sombong. Ada nggak juru sembelih yang sombong? Ada. Yang membanggakan pisaunya termasuk dia sombong. Yang menceritakan kemampuannya juga masuk kategori sombong. Tidak. Tidak perlu sifat-sifat itu bagi seorang penyembelih menyampaikan, saya sudah nyembelih tiap tahun itu sampai 100. Nah, ini sudah riya. Riya'un binafsi wa riya'un linnas. Nah, kalau sudah masuk seperti itu, sebaiknya, saran kami sebaiknya tidak dipanggil lagi. Bukan sah nggak dengan sembelihnya sah, hanya ini etika. Nah ya, akhlak. Karena ini kaitan dengan akhlak, ayo berperilakulah baik kepada Allah, berperilakulah baik kepada hewan kurbannya, berperilaku baiklah kepada manusia. Tidak disalahkan, boleh, tapi tidak perlu. Cukuplah Allah yang tahu berapa amal kita. Kalau ditanya gimana? Ya beda lagi kalau ditanya. Tapi juga jangan sampai membanggakan diri. Nah, ini yang harus menjadi catatan kita. Ini, baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini rasanya kaitan dengan kurban. Kemarin saya sampaikan Pak Suminto, tidak cukup sekali. Karena nanti akan ada yang namanya manajemen kurbannya. Tapi ini sudah mulai saya masukkan ini Pak. Kajian ini sudah saya masukkan materi ini dengan manajemen kurban. Para jamaah, jika ada pertanyaan dipersilakan kaitan dengan kurban. Tidak, karena insya Allah tidak hanya cukup ini bab fikih. Ini fikihnya sudah mulai bercampur antara manajemen kurban dengan fikih kurbannya. Para jamaah yang dirahmati Allah, ini kembali saya tadi nyampaikan sulusun, pembagian hewan kurban itu berapa sih ya? Ini jangkauannya panjang. Sulusun li nafsihi, ya, sepertiganya itu boleh dikonsumsi, diambil. Sepertiganya lagi diberikan kepada fakir miskin. Sepertiganya lagi dihadiahkan. Mari kita tafsirkan. Ingat, panitia kurban harus jeli ketika beli sapi.
ketika membeli sapi, ini timbangannya kira-kira berapa? Misalkan, oh ini beratnya 300 kilo, itu berat hidup. Berapa dagingnya? Persentase kami adalah dia 35%, Pak. Jadi nanti diperkirakan 300 dikali 35% sama dengan itu kurang lebih 100. Jadi cara menghitung bobot daging panitia harus paham, ya. Bobot daging paling rendah adalah daging itu 35 sampai 45 dari berat badannya. Nanti kan ada karkas. Kalau menghitung karkas itu 45%. Apa itu karkas? Nah ini masuk. Karkas itu daging dan tulangan di luar perut, di luar kulit, di luar kaki, di luar jeroan, ya, termasuk kepala. Ya, jadi ada karkas, ada daging murni. Daging murni itu didapatkan dari 35% dari hewannya. Sepertiganya silakan diberikan kepada sahibul kurban. Sepertiganya lagi diberikan kepada fakir miskin di lingkungan kita. Jangan yang jauh, Pak, ya. Di lingkungan dulu disejahterakan. Baru kalau lebih, baru kasih ke yang lain. Sepertiganya dihadiahkan. Nah, dihadiahkan itu apa? Ke siapa? Boleh dihadiahkan. Nah, ini panitia kurban dapat di situ, Pak. Ya. Yang kedua, boleh nggak orang yang kaya lagi dikasih? Boleh. Mohon maaf, sampai orang non-muslim boleh nggak? Boleh. Dalam rangka dakwah. Kan non-muslim tidak hanya dia ada yang kaya dan tidak, kan? Dihadiahkan. Karena Rasulullah juga memberikan contoh seperti itu. Haknya. Maka harus dipahami ketika itu 100 kilo daging per ekor, jadi yang dipukul rata juga, Pak. Nanti akan ada yang kecil. Yang kecil ini berapa? Ingat, 30 apa? Dibagi 3 bagian. Perkiraan 100 berarti akan dapat, ada yang dapat 32-an. 32,5. Itu aja. Kan ada istilah nih, temuan kami juga. Sahibul kurban patungan 7 orang. Dia minta, oh untuk kelompok 1 pahanya 1. Ingat, paha sapi itu berapa sih? Nah ya, pahanya 1, kelompok 1 ditarik. Hitungannya bukan seperti itu, Pak. Karena kalau tukang jagal yang baik, ketika sudah ngambil paha 1 itu, Pak, bisa lebih dari 30%-nya. Lebih dari sepertiganya. Apalagi sudah diambil dari ruang daging diperusuk di atas punggungnya. Khas dalam itu, Pak. Paling nyaman ini. Tarik 1 paha, ambil. Tidak seperti itu. Ini yang harus kita luruskan bersama. Tetap patokannya. Ditimbang ini pilihan berapa. Supaya tidak merugikan sahibul kurbannya. Ya? Ini yang harus dihati-hatian. Pun cukup nih, Pak, ya, kaitan dengan pembagian. Yang kedua, boleh nggak berkurban untuk cucu, ya? Selama mampu, Pak. Karena kaitan dengan kurban ini kan kepada siapa saja, ya. Siapa saja. Bahkan Rasulullah kan menyampaikan, saya berkurban untuk diriku, untuk keluargaku, untuk umatku. Nah ini, Pak, saya nangis kalau sudah disebutkan untuk umatku, li ummati. Umatnya Rasulullah kan sepanjang masa ini sampai kiamat. Itu kita masuk bagian dulu dan sudah dapat hadiah dari Rasulullah, kurban untuk kita. Kenal nggak Rasulullah dengan kita? Sangat kenal sekali. Bahkan sudah tahu bahwa kita ini bakal menjadi bagian dari Rasulullah, bagian dari umatnya Rasulullah. Kalau Rasulullah dalilnya seperti itu, maka boleh tidak hanya kepada keluarganya. Bahkan dalam Bahsul Masail itu, kurban itu tidak hanya untuk 7, Pak. Yang masyhur adalah 1 ekor untuk patungan 7. Bagaimana kalau nggak lengkap patungannya? Kan seperti itu. Jadi dalam artian di sini,
selama itu terpenuhi syaratnya, maka boleh jadikan kurban. Boleh nggak atas nama keluarga saya? Keluarga saya cuma berdua, boleh nggak? Ya berdua nggak masalah. Boleh nggak lebih dari 7 keluarga saya banyak? Silakan. Kenapa? Dalilnya mana? Rasulullah berkurban atas nama umatnya juga. Kami tidak membatasi, hanya masyhur di masyarakat afdoliyahnya. Nah ini untuk 7 orang. Bagaimana yang sudah meninggal? Apakah orang berkurban itu yang sudah meninggal? Sebelumnya ada kajian bahwa jika tidak ada wasiat dari orang yang telah meninggal, dilarang berkurban. Tidak ada wasiat. Namun kajian berikutnya, Bahsul Masail berikutnya disampaikan bahwa jika kurban itu diniatkan bagian dari sedekah, maka boleh. Sebagaimana kita melaksanakan tahlilan. Ada nggak wasiat dari orang tua untuk ditahlili? Kira-kira nih, ada yang diwasiatin tahlilin, ada yang sifatnya tahlili tradisinya. Nggak ada pesan dari orang tua, nanti kalau saya meninggal tahlilin ya sampai 7 hari, 40 hari, 100 hari, dihaulin. Maka ketika seperti sifatnya apa yang dikeluarkan oleh keluarga, ya, dan itu bagian dari nilai sedekah, maka diperbolehkan. Jadi tanpa ada wasiat pun boleh melaksanakan kurban. Boleh nggak tiap tahun atas nama itu saja? Silakan. Kan biaya mengeluarkan. Jadi istilahnya supaya nilai pahalanya terus berlanjutan, ibadah kurban ini tidak cukup. Oh saya sudah sekali tahun lalu kurban, jadi sekarang nggak usah. Ini yang harus diluruskan, ya. Karena tahun lalu saya berkurban, oh saya nggak ikut tahun ini, sudah kemarin, sudah dapat pahala kemarin. Nah, kalau sudah ngitung saya dapat pahala kemarin, istighfar dulu. Ya. Yang ngasih catatan pahala itu siapa? Yang ngeklaim pahalanya diterima itu siapa? Tapi kita berhak untuk husnudzon, yakin pahala kita diterima. Namun ketika kita ada riya, saya tahun lalu sudah kurban, ini sudah masuk kategori riya loh, ringan, bahkan tidak sadar kita sudah mengucapkan itu. Tidak usah diucapkan, sudah cukup diketahui oleh orang dan kita tidak ceritakan. Kenapa? Ini ibadah. Eman rasanya itu kalau kita sampai menceritakan kebaikan kita, karena ada nilai riyanya. Itu kan menggugurkan pahala. Tidak hanya menggugurkan pahala, bisa jadi dosa nantinya. Kan panitia meminta nama biasanya yang menuliskan. Lagi-lagi kaitan dengan penulisan nama di Sohibul Kurban, kembali kepada nama yang diminta panitia, nama-nama peserta kurban. Yang menyetor nama itu siapa? Kan begitu. Kan panitia minta atas nama siapa kurban ini? Oh atas nama ini nih. Panitia hanya menerima data kan ya. Yang nulis data awalnya siapa nama itu? Dari pihak keluarga. Pihak keluarga mau nggak gelarnya dituliskan? Atau nama haji atau hajahnya dituliskan? Ini kembali kepada personalnya. Ya, haji itu kan urusannya dengan Allah, bukan manusia. Gelar itu Allah. Jangan sampai karena ingin dipandang hajinya malah. Nah ini lagi-lagi, sekali lagi-lagi, jangan sampai ingin menunjukkan gelar hajinya, gelar hajahnya, atau gelar profesornya. Itu yang pengen ditunjukkan. Cukup tulis saja perihal hajah mutmainnah. Silahkan, tidak apa-apa. Tapi jangan diniatkan supaya nanti ketika kurban saya disebut hajah. Ya, cukup
tanpa disebut itu pun Allah yang lebih utama, Bu. Nilai Pak Haji ini kan bab haji ini, gelar haji, hajjah, gelar yang lain, cukuplah Allah yang tahu, yang mencatat. Jika diketahui manusia, ya alhamdulillah. Tapi jangan sampai bangga dengan gelar itu. Eman rasanya perjalanan 40 hari haji hanya ingin mendapatkan itu, mabrurnya hilang. Kaitan dengan nama, silakan nama itu ditulis sesuai dengan apa yang diyakini pian. Namanya memang harus haji, silahkan tulis. Tanpa itu pun tidak apa-apa. Itu kan gelar dari manusia. Lebih utamanya kita niatkan kepada Allah perihal nama. Terus bagaimana dengan yang masih cucu, masih bayi, sudah diberikan nama kurban? Ini persembahan. Sekali lagi, ini persembahan kepada Allah, niat ibadah kepada Allah. Kami memberikan catatan bahwa balik di sini adalah lebih kepada juru sembelihnya. Tapi kepada sahibul kurban, ya dipersilahkan. Dalilnya mana? Rasulullah sudah li ahlihi. Rasulullah berkurban li ahlihi. Karena li ahlihi berarti siapa saja yang hidup dengan Rasulullah, berarti itu mulai dari Rasulullah sendiri, istrinya Rasulullah, putranya, putra putri Rasulullah, hingga ke cucunya Rasulullah. Dan dulu tidak ada di zaman Rasulullah disebutkan namanya kurban pertama atas nama, enggak ada Rasulullah nyebutin seperti itu. Untuk Sayyidah Fatimah nggak ada di zaman Rasulullah, langsung li ahlihi. Kenapa sekarang harus disebutkan nama? Panitia dalam artian memberikan apresiasi, rasa terima kasih bahwa kurban ini dari ini. Sebenarnya tidak dibacakan pun tidak masalah, Pak. Kenapa? Dengan memberikan nama diketahui panitia sudah cukup. Kurban satu, kan panitia sudah nerima itu. Haruskah disebutkan? Itu lebih kepada adat istiadat di lingkungan kita. Nah ya, adat istiadat yang mana kita membiasakan diri kurban nomor satu. Ingat, hati-hati. Ketika salah satu tadi saya bahas tentang ihsan. Tolong panitia kurban, ketika ingin membacakan doa, membacakan daftar nama hewan kurban, dibacakanlah sebelum sapi itu rebah. Ya, jangan membacakan daftar nama kurban ataupun doa-doanya ketika sapi sudah rebah. Kelamaan. Sapi itu direbahkan, sudah ditarik kemana-mana, dia stres, nungguin pembacaannya. Belum lagi tukang jaganya masih mau ngasah, tambah disiksa, Pak. Belum lagi memasukkan kayu ulin ke kakinya. Belum lagi panitia nginjak di badannya. Tolong ini dihindari. Kaitan dengan ini, insya Allah kami siap bantu nanti. Gimana sih sapi itu tidak terlalu dikerasi? Ada tekniknya, Pak. Ada tekniknya. Boleh praktek nggak? Ayo siapin sapi. Saya bisa, insya Allah dengan pengalaman selama ini saya bergelut di bidang ini, insya Allah berdua itu cukup, Pak. Merebahkan sapi. Kenapa? Paham sudah. Teorinya paham, prakteknya paham. Berikutnya berani juga, Pak. Jangan hanya modal badan besar saja. Bahaya itu. Ingat, tenaga sapi itu berbanding lebih dari 10 orang tenaganya. Ini kembali jawaban beliau ini. Bu ya, kaitan dengan cucu, saya lebih patokannya kepada wa ahlihi, keluarga saya. Rasulullah nggak nyebutin itu Khadijah, Aisyah, atau Fatimah binti Rasulullah, Hasan wal Husain binti Ali bin Muhammad, kan itu nggak ada dulu. Cukup wa ahlihi, keluarga saya. Bahkan ditambah wa ummat,
Umat kita loh yang disebut saking cintanya Rasulullah. Kita apa? Untuk keluarga sendiri, kebanyakan diri kita ini. Maka mari sama-sama ini pelan-pelan meluruskan hal ini. Jadi kalau mau nama yang disetor panitia boleh 7, selebihnya diniatkan di hati kita untuk keluarga kita. Oh, tahun ini giliran si Ahmad dapat pahala kurbannya, berikutnya si Muhammad, tahun berikutnya Muhammad. Tiba tahun qadarullah, gilirannya si Aisyah anak ketiga, Allah takdirkan dipanggil duluan, dapat pahala jadinya. Diniatkan ya. Kalau hukum sosialnya, masyarakatnya harus sesuai nama, boleh ikuti dulu. Tapi dalam diri kita yang ikut patungan pun tetap diniatkan dalam dirinya bahwa saya ikut patungan kurban tidak hanya untuk nama yang akan saya setor kepada panitia, tapi juga untuk keluarga saya. Awalnya saya begitu, Pak, nggak nerima saya awalnya. Tapi pelan-pelan, oh iya, di kitab ini ada keterangan seperti ini. Maka yang saya bawa ini, Pak, rangkuman. Karena berbagai kitab ya, berbagai kitab dikumpulkan mulai dari yang kajian Bahsul Masail, dari kitab Al-Majmu', kitab yang lain kita saya rangkum di satu file. Seperti itu. Ya. Pertanyaan apa yang tentang sampai lupa nih? Ya, Bu. Oh, medsos kaitan dengan publikasi. Nah, medsos ini kan masing-masing ya. Medsos itu urusan pribadi. Kalau sudah urusan pribadi, kita tidak ikut mencampuri. Maka jika kalau memang kita sudah memang syiarnya untuk dakwah, untuk mengajak yang lain, lagi-lagi medsos itu kembali niatnya apa? Kalau niatnya pamer, ya rugi. Eman sudah berkurban rugi. Tapi untuk ya istilahnya syiar, untuk nggak bisa ditutupin deh medsos sekarang itu. Mau antara yang riak dengan yang niat ibadah bercampur sudah. Tergantung kepada dirinya. Perihal orang menilai, ya urusan orang. Ya. Kita yang nge-share. Ibu, Bu Haji yang memasukkan di berbagai medsos. Nah, ini sekarang medsosnya makin banyak. Dulu Facebook, sekarang sudah banyak kan ya. Medsosnya sampai satu HP itu sampai 5 akun medsos. Isinya ada yang sama, ada yang beda. Lagi-lagi, ini urusan pribadi. Niatkan untuk apa nge-share di medsos itu? Jika niatnya untuk diri pribadi dalam artian dokumentasi kegiatan, lagi-lagi kan untuk diketahui, niatkan supaya ada nilai pahala di dalamnya. Niatkan ini syiar dakwah, syiar kurban. Siapa tahu dengan ini ada juga orang yang akan berkurban. Siapa tahu nanti ada tetangga, jangan sampai lah ya, jangan sampai nge-share di medsos punya daging banyak, tetangganya nggak dapat. Jadi mohon hati-hati panitia. Karena ada sepertiganya ini data yang baik. Di data yang baik, kerjasama dengan RT, lingkungan, prioritaskan warga sekitar dulu, baru pendatang. Dalam artian pendatang biasanya di tempat kami itu ada saja ya yang ketika kurban orang dari jauh ke tempat kita. Ada. Gimana caranya? Saya sampaikan kepada panitia. Data dari warga sekitar RT ini berapa? Ada 400, maka kita siapkan 400 kantong. Dari mana dapatnya? Dari jumlah sapi hewan kurbannya. Sapinya cuma 1, Ustaz. Tapi warganya 300. Seperti apa ini? Kalau untuk maslahat ya sudah dibagi aja, dapat berapa iris itu aja kan, untuk membahagiakan semua. Tapi jangan keterlaluan lah. Kalau cuma 1, jangan ngajak warga sebanyak mungkin. Tapi insya Allah di Istiqlal banyak ya sapinya. Insya Allah. Sampai berapa, Pak?
9 kurang. 9 kurang. Biasanya tahun ke tahun 12 ya. Insya Allah cukup warga ya. Bahkan kalau di kami di masjid di tempat kami sampai sudah ada data. Jadi warga kita prioritas. Oh masih lebih nih. Siapa? Memberikan apresiasi kepada khotib-khotib yang ngisi majelis. Itu kan bagian dari hadiah. Ini bukan maksud saya meminta ini ya karena saya ngisi di sini. Jangan, saya sudah dapat di masjid, jangan. Apalagi bukan maksud saya meminta, hanya siapa tahu lupa pengurus masjid dengan para imam rawatibnya, imam khotib Jumatnya yang setahun itu, ataupun yang ngisi majelis di sini. Itu guru dihadiahin. Tapi saya nggak usah. Ya, saya nggak minta, saya nggak usah, saya di sekolah dapat, nanti di masjid juga dapat. Lain lagi saya juru sembelih, insya Allah dikasih sama tempatnya. Udah saya nggak usah, di tempat ini saya nggak usah berikan ke yang lain. Hanya mengingatkan, khawatir lupa guru-guru yang ngasih ilmu di sini hanya kedatang sini, kok masih ada aroma kurban ya, hati-hati. Kok ya perhatian ini. Ya, jadi nanti panitia ada yang mengantarkan. Itu kebagian dari juga rasa takzim kepada guru. Saya nggak usah sekali lagi, nanti dianterin ya, jangan. Yang lawas-lawas, apalagi tuan guru yang sudah lama di sini membimbing, apalagi ikut memikirkan pembangunan masjid ini, berikan. Di data baik, sudah datanya bagus. Kami biasanya di terakhir itu kalau untuk warga sekitar timbangan itu mulai daging murni 6 sampai 8 on ditambah tulangan jadi hampir 1 kilo dapatnya, bahkan lebih. Jadi kalau di kami timbangan daging murni itu 8 on, ada yang 8, tergantung jumlah sapi dulu, kita lihat jumlah kurbannya berapa. Kalau banyak berarti 1 kilo. Kalau agak sedikit 8 on, dikit lagi minimal 6 on di kami itu minimal. Baru tambah tulangan, kalau ditimbang akhirnya bisa 1 kilo, bisa lebih. Nah, bagaimana mensiasati jika nantinya akan ada? Kalau di kami selalu ada itu, Pak. Warga dari luar datang, sudah menungguin dari pagi gini. Bisa jadi dia memang tidak dapat di tempatnya, dia tahu di sini berkurban, kita berikan. Masukkan kata gaya kan, hanya karena orang itu banyak timbangannya diperkecil, insya Allah mereka tetap menerima supaya lebih banyak menebar manfaatnya. Oke? Ada pertanyaan lain masuk syuruk atau mau berlanjut? Oke, sambung. Cukup lanjut atau cukup nih? Sementara cukup dulu. Nanti kita berlanjut di manajemen kurban. Ini belum saya bahas tentang bagaimana cara menyembelih yang baik, alat yang baik, cara menjadi panitia kurban yang baik. Itu ada, Pak. Insya Allah pertemuan berikutnya saya akan lebih detail, mulai dari urutan bagaimana menjadi panitia kurban yang baik sampai mulai penyembelihannya, distribusinya, itu sudah yang bermanfaat. Insya Allah kalau saya ditakdirkan mengisi lagi di sini, saya akan lebih banyak membahas tentang teknisnya. Ya, ini lebih ke fikih tapi sudah bercampur kepada manajemen kurban. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbi zidni 'ilma warzuqna fahma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ain waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shaghira. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala kurangan dan kekhilafan. Ampun maaf semua kebaikan Allah yang menjaga saya, sedangkan kekurangan murni karena kekurangan saya menuntut ilmu, dan saya siap untuk dikoreksi, diperbaiki untuk kebaikan berikutnya.
Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.